warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai metode numerik dengan menggunakan metode bagi dua. Jadi metode bagi dua ini sendiri yaitu metode untuk menentukan titik nol F bila F kontinu. Jadi metode ini sangat sederhana ya. Jadi digunakan berdasarkan teorema nilai antara fungsi kontinu. Jadi misalnya kita punya selang yaitu A, B. Ini harus mengandung suatu titik nol F bila FA dan FB berlawanan tanda. Jadi misalnya dilihat bahwa FA itu kecil dari 0 ataukah FB lebih besar dari 0. Nah, ini kita akan menyarankan untuk metode pengulangan itu pembagi duaan selang dan dalam setiap langkah mengambil setengah selang yang juga memenuhi persyaratan tersebut. Jadi di sini metode bagi dua ini misal terdapat selang A dan selang B. Untuk A ini sendiri misal kita cari A-nya kemudian diperoleh tebakan awal untuk batas bawah dan kemudian dicari untuk fungsi A-nya. Kita masukkan nilai A ke dalam persamaan untuk mencari fungsi A. Kemudian untuk B atau interval atasnya itu sama seperti tadi kita masukkan nilai B untuk mencari fungsi dari B. Kemudian setelah itu di sini untuk mencari nilai T-nya itu artinya kan kita di sini menggunakan metode bagi dua. Artinya A ditambah B dibagi dengan 2 sehingga kita akan memperoleh nilai T. Kemudian untuk memperoleh nilai dari fungsi T-nya sendiri juga di sini kita masukkan nilai T ke dalam persamaan rumus. Nah, sehingga di sini ini merupakan fungsi persamaannya dan kita akan mencari nilai akarnya yang berada pada selang interval A, B. Jadi di sini bisa dilihat ini adalah letak dari akar yang diperoleh, di mana tidak lain di sini merupakan T, Ft. Untuk di sini sendiri jika kita akan menentukan selang A atau selang B yang baru bisa menggunakan rumus di mana jika Fa dikali Ft ini lebih kecil daripada 0, berarti akar ini berada pada A, T. Nah, kemudian jika Fa dikali Ft itu sama dengan 0, berarti akarnya itu sama dengan T. Dan jika Fa dikali Ft itu lebih besar dari 0, maka akar itu berletak antara T atau bahkan B. Kemudian ini di dalam algoritmanya, algoritma metode bagi dua, kita lakukan masukkan di mana fx, kita tentukan fungsi persamaannya, kemudian ditentukan nilai interval bawah, kemudian kita tentukan nilai interval atas, dan epsilonnya. Di sini epsilon itu atau galatnya sendiri artinya toleransi dari nilai kesalahannya atau bahkan bisa dikatakan sebagai alfa. Kemudian kita ingin cari keluarannya yaitu akar. Untuk langkah-langkahnya karena kita menggunakan metode bagi dua, jadi digunakan rumus T untuk mencari nilai titik tengah itu sama dengan A ditambah B per 2. Kemudian kita gunakan kondisi jika Fa dikali Ft itu lebih kecil dari 0, maka ini nilainya itu untuk nilai A yang baru itu diperoleh dari B sama dengan T, jika tidak berarti A sama dengan T. Nah, kemudian untuk mencari ini kondisi selanjutnya jika B dikurang A kecil sama dengan epsilon, maka akar itu sama dengan T. Jika itu akar sudah sama dengan T, maka sudah memenuhi dan iterasi selesai. Jika tidak, maka akan diulangi dengan iterasi yang pertama. Di sini dapat dilihat untuk contoh kita akan menerapkan metode bagi dua untuk menentukan salah satu akar dari persamaan fungsi x sama dengan eksponen pangkat x dikurang 4x. Nah, di sini untuk penyelesaiannya kita gunakan cara grafik untuk menentukan lokasi akar itu diperoleh fungsi x-nya yang mempunyai dua akar yakni pada selang 0,1 dan 2,3. Tapi di sini kita akan menggunakan selang yaitu interval A, B di mana A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 1. Untuk iterasi yang pertama kita tentukan A dan B-nya 0,1. Jadi kita masukkan di sini untuk fungsi A-nya ini bernilai 1 di mana A ini kita masukkan
Berarti E berpangkat A dikurang 4 dikali A ini sama dengan 1, di mana 1 ini lebih besar dari 0. Kemudian B sama dengan 1 dan fungsi B yang ditemukan adalah min 1,28172, ini lebih kecil dari 0. Kemudian T-nya ini untuk mencari nilai T artinya A ditambah B dibagi 2 sama dengan 0,5. Nah, kemudian dicari fungsi T-nya ini lebih kecil dari 0, sehingga ketika dikalikan FA dikali FT lebih kecil dari 0, maka ujung kanan selang digeser ke interval B, yaitu sama dengan T. Kemudian iterasi berikutnya dapat dilihat seperti ini, sampai pada kita menemukan barisan nilai hampiran yaitu 0,375, 0,3125 sampai seterusnya. Nah, jika misalnya saya menetapkan epsilonnya itu sebesar 0,0001, maka metode akan berhenti pada iterasi ke-17 dan menghasilkan T-nya itu atau akarnya yang diperoleh di sini, akar hampirannya itu 0,357399 dan fungsi T-nya itu sebanyak yaitu 1,0252 kali 10 berpangkat 5. Untuk penerapannya sendiri dapat divisualisasikan di Excel. Ini dapat dilihat sebagai berikut. Dan nilai interval batas bawahnya itu A sama dengan 0 dan interval atasnya itu B sama dengan 1. Sehingga kemudian saya berikan di sini nilai untuk nilai galatnya yaitu sebesar 0,0001. Nah, yang pertama kita tentukan dulu ini untuk iterasinya sendiri. Nah, yang pertama ini kita gunakan iterasi yang pertama, kita tentukan A-nya kan sama dengan 0. Kemudian yang diketahui pula B-nya sama dengan 1. Nah, tadi untuk mencari nilai T, yaitu nilai titik tengahnya, digunakan rumus yaitu sama dengan A ditambah dengan B yang dibagi dengan 2. Maka diperoleh nilai titik tengahnya yaitu 0,5. Kemudian selanjutnya kita akan mencari fungsi A, di mana kita gunakan rumus. Karena di sini gunakan eksponen, maka di sini rumusnya itu X dalam kurung FA berarti X dikurang dengan 4 dikali A. Kemudian untuk mencari FT ini sama dengan eksponen, kemudian nilai T-nya, kemudian dikurang 4 dikali dengan nilai T. Selanjutnya untuk mencari nilai FB yaitu eksponen dikali dengan 1 dikurang 4 dikali dengan 1. Nah, ini merupakan iterasi yang pertama. Selanjutnya ketika kita drag saja iterasinya di sini, kita gunakan fill series. Kemudian untuk menentukan nilai A selang A yang baru, kita gunakan kondisi dengan jika FA dikali dengan FT ini lebih kecil dari 0, maka nilai yang diperoleh itu A, jika tidak maka T. Nah, kemudian untuk B-nya sendiri kita juga gunakan kondisi jika FB dikali dengan FT ini lebih kecil dari 0, maka nilai diperoleh itu B, jika tidak maka T. Nah, jadi nilai yang diperoleh yaitu 0,5. Selanjutnya di sini kita langsung drag saja ke bawah 0,25 titik tengahnya, kemudian ini juga kita drag, jadi diperoleh nilai yang ini, kemudian kita akan mencari nilai errornya. Ini digunakan rumus sama dengan kita gunakan ini T dikurang T yang lama dibagi dengan T yang baru. Nah, jadi nilai errornya sama dengan minus 1.
Kemudian ini bisa langsung saja di-drag ke bawah. Nah, diperoleh ini, katanya ini akan berhenti pada iterasi ke-17. Nah, jadi pada iterasi ke-17 ini, kita menemukan nilainya itu sudah lebih kecil dari nilai toleransi, yaitu sebesar minus 2,134 sekian berpangkat min 5. Kemudian ditemukan untuk nilai akarnya yaitu 0,357399 dengan FT yang sebesar 1,02 berpangkat min 5. Jadi mungkin yang ini merupakan nilai yang diperoleh sampai pada iterasi 17. Kemudian ini akarnya diperoleh. Jadi mungkin itu saja hal yang dapat disampaikan dalam mencari akar pada metode bagi dua.